Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi alaihi wa sallim. Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi 'inda jahli fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muqladi wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa layli ala man bihi rahmanu yaqbalu taubati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qiyamah ayat 16 ya. La tuharrik bihi. Mas Anggit. Litajala bih. La tuharrik bihi lisanaka litajala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Shadaqallahul azim. Mas Shadaqallahul azim. Mas A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wujuhu yawma idzin basyirat ta'dunnu an yuf'ala biha faqih. Shadaqallahul azim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balaghatit taraqi. Lagi. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila marra. Apa itu? Sakata wakilaman berhenti. Ayo. Wa qila man raaq wa dhanna annahu
Sadaqallahul azim. Ayo Mas. Oh, Mas. Sampai udah Pak, bukan Mas sampai itu. Ayo. Sadaqallahul azim. Itu kalau mau ngaji tafsir sungguhan ya harus satu-satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini menerangkan tentang kiamat sughra, kiamatnya awak dewi. Jadi jangan sampai kita kesasar, jangan sampai kita salah haluan, jangan sampai kita terperangkap, terjebak, terperanjat masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. La tuharrik bihi, jangan engkau menggerakkan bihi dengan Al-Quran. Apanya yang digerakkan? Lisanaka, lesannya, mulutnya, lisan engkau ya Muhammad, lita'jala bih, karena ingin cepat-cepat menguasainya, menguasai Al-Quran. Gak usah terburu-buru. Ini dibuat pedoman oleh kufat-kufat, oleh hafidh-hafidhah dalam metode untuk menghafal. Bolehlah dijadikan metode, tapi tujuannya Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk. Maksudnya apa? Sebagai petunjuk itu biar kita paham. Setelah paham, biar kita praktekkan, jalankan sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Ya, banyak sekarang ya tempat-tempat, lembaga-lembaga yang di situ ada metode-metode menghafal Al-Quran. Termasuk ini metode Jibril namanya. Metode Jibril. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerak-gerakkan dengan Al-Quran itu lisanaka, lisan engkau ya Muhammad, lita'jala bih, karena terburu-buru ingin cepat menghafalnya, menguasainya. Jadi Kanjeng Nabi tatkala ada dawuh, tatkala ada wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, Kanjeng Nabi itu ingin terburu-buru untuk menguasainya, takut lupa. Inna alaina, sesungguhnya atas kami, tanggung jawab kami, jam'ahu, mengumpulkan hu, baginya, di dalam dadanya, wa qur'anahu, dan membacakannya. Jadi yang mengumpulkan Al-Quran itu adalah hak, adalah tanggung jawab Allah. Dikumpulkan di mana? Biasanya di dalam dada, fi sudurihim, di dalam dada, atau yahdi ila qalbih, atau langsung dikasih petunjuk ke dalam hatinya. Wa qur'anah, dan membacakannya Al-Quran itu. Jadi nggak usah kita itu terburu-buru bernafsu untuk cepat-cepat menguasai Al-Quran, karena maksud Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk. Kalau sudah diturunkan sebagai petunjuk, kita sebagai hambanya harus bisa memahaminya. Bukan cuma dihafal ya, tapi tujuan utama agar manusia itu paham. Setelah paham, baru dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Suruh tiru Al-Quran itu. Apa yang ada
ada perintah apa di dalamnya ya suruh kerjakan, apa yang ada larangan di dalamnya suruh tinggalkan. Fa idza qara'nahu, maka ketika dibacakan Al-Qur'an itu kepada engkau, fattabi, ikuti Qur'anahu, membacanya. Jadi ini metode Jibril katanya. Jadi untuk menghafal Al-Qur'an pakai metode ini kebanyakan orang itu. Jadi ustadznya itu membacakan, terus santri-santrinya itu menirukan. Fa idza qara'nahu fattabi Qur'anah, maka ketika Quran itu dibacakan, fattabi, maka ikuti bacaannya itu. Maksudnya kalau secara maknanya apa yang disampaikan Al-Quran itu dipahami dan dipraktekkan ya. Dibuat pedoman, dibuat petunjuk, dibuat nur, dibuat syifa, dibuat rahmat, banyak Quran itu. Tsumma inna alaina bayana, sampai kemudian sesungguhnya atas kamilah, tanggung jawab kamilah, bayanah, untuk menjelaskan biar paham. Kalau sudah paham enak. Perintah kalau sudah paham enak. Diperintahkan apa? Contohnya, Mas, tolong dong belikan nasi pecel. Sampai nggak tahu apa itu nasi pecel itu, apa nasi yang dipecel-pecel, nggak tahu. Moro-moro berangkat suruh beli nasi pecel, nggak paham. Dapatnya bukan nasi pecel, nasi campur bisa. Kalau nggak paham salah nanti dalam pengaplikasiannya, dalam melaksanakannya. Sami'na wa ata'na, bener, sampean dengar dan taat, tapi prakteknya salah. Kenapa? Tidak paham atas perintah. Makanya harus hati-hati. Kalau ada perintah, pahami dulu perintahnya, baru dikerjakan. Kalla, sekali lagi tidak demikian kenyataannya. Banyak orang tidak paham atas Al-Quran. Kenapa? Apa buktinya? Kebanyakan manusia itu enggak paham kepada Al-Quran. Bal tuhibbunal ajilah. Sungguh-sungguh bahkan kebanyakan manusia itu cinta terhadap dunia, cinta terhadap kehidupan dunia, cinta terhadap mengikuti hawa nafsu di dunia. Padahal kebahagiaan, kesenangan yang ada di dunia ini hanya fata morgana. Jangan terjebak. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Hanya menipu. Kebahagiaan, kesenangan di dunia ini hanya menipu. Jangan sampai kita tertipu oleh rayuan, ajakan hawa nafsu ya. Wa tadharunal akhirah, dan kebanyakan orang itu menyepelekan urusan akhirat. Tidak semangat kalau diajak ke arah akhirat. Untuk memikirkan akhiratnya tidak semangat. Padahal kehidupan di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan sesungguhnya kehidupan di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan kebahagiaan fata morgana di akhirat itu. Kalau sampean sudah diberi nikmat di dalam surga, itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan baqa, hidup kita di dalam surga itu baqa, abadan abada.
Wujuhu yawma idzin nadhirah. Jadi ada kemarin dijelaskan, ada yang maju untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran, dari adanya peringatan-peringatan berupa neraka, sakor, maju dia untuk mengambil sebagai petunjuk. Maka apa yang terjadi? Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajah mereka pada hari itu nadhirah, terang, bercahaya wajahnya itu. Melambangkan apa? Melambangkan dia senang. Coba sampean, tatkala sampean bahagia, senang, wajahnya akan apa? Akan ceria. Besok akan memancar cahaya, ceria wajahnya sampean itu. Pada saat di yaumil qiyamah, besok wajahnya sampean itu akan bercahaya, akan bahagia, ceria, senang. Kenapa kok senang? Ila rabbiha nadhirah. Karena dia berjumpa, bisa melihat dia kepada siapa? Tuhannya, Rabbnya. Senang bisa melihat, bisa memandang Rabbnya, Tuhannya. Senang dia bisa berjumpa dengan Allah, itu senang, bahagia. Semoga kita ditakdirkan bisa berjumpa dengan Allah, ya. Wa wujuhu yawma idzin basirah. Namun yang mundur, yang gak mau mengambil pelajaran dari Al-Quran, besok di yaumil qiyamah, wujuhu yawma idzin basirah. Wajah mereka itu pada hari itu basirah, suram, tidak bercahaya, suram. Kenapa kok suram? Orang suram itu biasanya sedihnya. Kalau sampean sedih lah suram. Kalau sampean sumpek lah suram. Wajahnya merengut, mecucu, nggak ono senyumnya, nggak ono pancaran kebahagiaannya di wajahnya. Tazunnu ayyuf'ala biha faqirah. Zun, yakin, nyangka dengan seyakin-yakinnya, ayyuf'ala, sesungguhnya akan berlaku, akan diperlakukan biha, atasnya, faqirah, azab yang amat dahsyatnya. Jadi orang yang besok tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran, besok wajahnya suram, menandakan dia sedih, takut, karena meyakini bahwa akan menimpa dirinya adalah ancamannya Allah itu, siksanya Allah jelas sudah akan menimpa dirinya. Namun kata Al-Quran, kalla, tidak demikian. Kalau sampean sebelum nafas di kerongkongan, sampean taubat kepada Allah, pastinya wajahnya sampean juga besok akan ceria. Masih ada kesempatan buat kita untuk taubat selama nyawa masih dikandung badannya. Sebelum nafas kita di kerongkongan, masih ada kesempatan untuk kita taubat, irji ilallah, kembali kepada Allah. Idza balagatit taraqi, ketika sudah sampai nyawa nafas itu di kerongkongan. Wah, ini sudah. Kalau tadi, sebelum sampai di kerongkongan masih ada waktu kita taubat, kita mohon ampun kepada Allah, kita irji ilallah, masih ada kesempatan untuk kita besok bisa melihat Allah. Idza balagatit taraqi, ketika sampai
nyawa kita di kerongkongan, wa qila man roki, dikatakan kepada mereka itu, man roki, siapa yang dapat menyembuhkan, siapa yang dapat menghidupkan kamu lagi, siapa yang bisa mencegah datangnya ajal itu? Tidak ada. Wa dhanna annahul firaq, putus, dhan yakin, annahu bahwa sesungguhnya pada saat itu kita akan berpisah, akan berpisah dengan dunia dan akan memasuki akhirat. 50-50 sudah. Kalau sudah nafas di kerongkongan udah 50-50 alamnya, separuh alam dunia, separuh alam akhirat. Udah perpisahan. Apa yang kita senangi akan terputus, apa yang kenikmatan di dunia akan terputus sudah, kecintaan akan terputus sudah. Wal taffatis saqu bis-saq, maka akan ditautkan betis yang satu dengan yang satunya. Maksudnya akan ditautkan alam dunia dengan alam akhirat. Tadi malam sudah dijelaskan akan terbelah ya. Fa'idha barikul basar, maka tatkala mendelik penglihatannya, kayak sampean tatkala naik bis kemana gitu, ke suatu tempat yang belum sampean kunjungi, tatkala sampean ketiduran terus sampean melek gitu kan, ini udah di mana ya, kan agak mendelik ya, ini di mana ya. Melihat dengan teliti di sekitarnya itu, ini di mana, oh ini sudah nyampe ternyata. Besok gitu sampean, tatkala sampean mau masuk ke alam akhirat, alam barzakh, sampean akan mendelik, melihat di situ. Oh ini alam apa ya, belum pernah aku kunjungi. Ya iya, belum pernah sampean kunjungi, baru pertama kali itu dikunjungi. Wal taffatis saqu bis-saq, akan ditautkan betis satu dengan betis lainnya. Maksudnya alam dunia udah nyambung dengan alam akhirat, disitulah detik-detik perpisahan. Ila rabbika yauma idzinil masaq, kepada Tuhannya, kepada Robnya, kepada pangerannya. Rob itu pangerannya yang mengatur. Robbi itu pangeran. Kalau di pondok yang suka mengatur namanya murabbi. Ila rabbika, maka kepada Robnya, kepada pangerannya, yauma idzinil masaq, pada hari itu masak, dihalau, digiring. Makanya yang dibuat pangeran, yang dibuat Tuhan waktu di dunia, besok di akhirat yaitu pangerannya. Kalau di dunia yang dibuat Tuhan itu adalah hawa nafsu, besok akan digiring menuju kepada Tuhannya itu. Siapa? Ya hawa nafsunya itu. Kalau di dunia kita ngikuti Tuhan kita, Rob kita, Allah Subhanahu wa ta'ala, besok akan digiring untuk menemui Allah, difokuskan besok akan digiring. Itu loh Robmu. Rob berarti panutan kita. Rob itu panutan kita, pangeran itu panutan kita. Yang dinamakan Allah itu adalah panutan kita dari dunia sampai akhirat. Mulai dari kita hidup sampai kita mati, panutan kita, Rob kita, pangeran kita. Kalau bahasa Jawanya itu, panutanku urip tumeka mati, ngoten. Panutanku hidup sampai mati. Saiki langgeng, besok langgeng. Saiki selamat, besok selamat. Selamat ing dunya, selamat ing akhirat. Kalau sampean mengikuti Robnya sampean yang sejati, yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka besok sampean akan selamat dari di dunia sampai di akhirat. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah bisa memahami Al-Quran dan bisa mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai petunjuk dalam kita mengabdi kepada Rob kita, kepada Tuhan kita, panutan kita dari dunia sampai akhirat, mulai dari kita hidup di dunia sampai kita mati. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya